Saat itu bulan Rajab. Ini terjadi di tahun kelima kenabian. Para Muslim baru di Mekah menghadapi banyak masalah serius. Para pemimpin suku Quraisy semakin memusuhi mereka. Mereka tidak suka dengan ajaran baru Islam. Mereka melihat agama baru ini sebagai ancaman langsung terhadap tradisi lama mereka. Kekuasaan mereka dan cara hidup nenek moyang mereka terasa terancam oleh ajakan untuk menyembah satu Tuhan ini. Penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya semakin kuat setiap harinya. Masa-masa awal ini penuh dengan cobaan dan kesulitan yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Penganiayaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy menjadi sangat kejam dan terencana. Beberapa Muslim berasal dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Mereka ini punya sedikit perlindungan dari suku masing-masing. Akan tetapi, banyak pengikut Islam lainnya adalah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Mereka ini termasuk para budak, orang yang baru dimerdekakan, dan mereka yang tidak punya dukungan suku yang kuat. Mereka sangat menderita. Mereka dipukuli, dibuat kelaparan, dan disiksa dengan berbagai cara yang kejam. Nabi Muhammad SAW menyaksikan penderitaan mereka dengan kesedihan yang mendalam. Hati beliau sangat sakit melihat sahabat-sahabat tercintanya. Beliau tahu bahwa sesuatu yang mendesak harus segera dilakukan untuk melindungi mereka dari perlakuan kejam yang tiada henti ini. Nabi Muhammad SAW sangat khawatir akan keadaan para pengikutnya. Beliau tidak tega menyaksikan mereka menanggung rasa sakit dan kesulitan yang begitu berat. Beliau terus-menerus memberi mereka petunjuk dan kekuatan batin. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk keselamatan dan keteguhan iman mereka. Tapi situasi keseluruhan di Mekah dengan cepat menjadi tidak tertahankan bagi komunitas Muslim yang baru terbentuk. Kaum Quraisy sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan penindasan mereka. Mereka tampak bertekad untuk menghancurkan sepenuhnya ajaran baru Islam. Nabi tahu bahwa tempat berlindung yang aman sangat dibutuhkan oleh umatnya. Tempat di mana mereka bisa menyembah Allah dengan bebas. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Nabi SAW memberikan izinnya. Beliau menyarankan sekelompok pengikutnya yang paling rentan untuk hijrah. Beliau secara khusus menyarankan agar mereka mencari perlindungan di Abyssinia, yang juga dikenal sebagai Habasyah dalam bahasa Arab. Beliau memberitahu mereka bahwa Abyssinia diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja Kristen ini dikenal sebagai Negus atau An-Najasi dalam sumber-sumber Arab. Nabi meyakinkan mereka bahwa raja ini tidak menindas siapapun yang mencari perlindungan di kerajaannya. Negeri itu digambarkan sebagai negeri yang aman, adil, dan penuh toleransi beragama. Ini adalah pertama kalinya umat Islam disarankan untuk meninggalkan rumah mereka demi iman mereka. Sekelompok kecil orang beriman yang teguh bersiap untuk perjalanan penting ini. Merekalah yang pertama kali menyambut panggilan Nabi yang penuh kasih sayang. Kelompok awal ini terdiri dari 12 pria pemberani. Ada juga 4 wanita pemberani di antara mereka, sehingga totalnya menjadi 16 orang. Mereka semua teguh dan tak tergoyahkan imannya kepada Allah. Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan bersedia meninggalkan rumah, keluarga, dan lingkungan yang mereka kenal. Mereka memilih untuk menghadapi ketidakpastian di negeri asing demi Allah dan agama mereka. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Mereka menaruh kepercayaan penuh pada rencana Allah dan kebijaksanaan petunjuk Nabi. Di antara kelompok perintis hijrah ini adalah Utsman bin Affan yang mulia. Beliau adalah seorang pria yang sangat dihormati dari keluarga Mekah yang bangsawan dan kaya, yaitu Bani Umayyah. Utsman dikenal luas karena kesederhanaannya yang mendalam, kedermawanannya yang luar biasa, dan sifatnya yang lembut. Beliau adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam, memeluk agama ini tak lama setelah kemunculannya. Nabi Muhammad SAW memilih beliau untuk memimpin kelompok pertama yang hijrah ke Abyssinia ini. Penunjukan penting ini jelas menunjukkan kepercayaan besar yang dimiliki Nabi terhadap karakter dan kemampuan kepemimpinan Utsman. Kepemimpinannya akan sangat penting untuk keberhasilan dan keselamatan perjalanan mereka yang berbahaya. Yang menemani Utsman bin Affan dalam hijrah bersejarah ini adalah istrinya yang setia, Ruqayyah. Ruqayyah memiliki tempat istimewa karena beliau adalah putri tercinta Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Beliau juga seorang muslimah yang taat dan tulus. Beliau sepenuhnya berbagi komitmen mendalam suaminya terhadap iman dan kesediaannya untuk berkorban demi iman itu. Kehadirannya dalam kelompok itu sangat penting.
Ini dengan kuat menunjukkan pengorbanan pribadi yang dilakukan oleh anggota keluarga Nabi sendiri. Utsman dan Ruqayyah menghadapi tantangan perjalanan ini bersama-sama, berdampingan. Ikatan kuat mereka semakin diperkuat oleh iman yang sama dan tujuan mulia yang sama. Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Utsman dan Ruqayyah dengan penuh kasih sayang. Beliau sangat menyadari langkah spiritual besar yang mereka ambil. Beliau mengucapkan sebuah pernyataan yang sangat penting dan berkesan mengenai mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka, Utsman dan istrinya adalah yang pertama hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihimussalam. Ini sungguh merupakan pujian yang tinggi dan mendalam dari Rasulullah. Ini secara langsung membandingkan hijrah mereka demi iman dengan hijrah nabi-nabi terdahulu yang dihormati. Ini dengan jelas menyoroti makna spiritual yang mendalam dari perjalanan sulit mereka. Pengorbanan mereka dan demikian diakui sebagai kelanjutan mulia dari tradisi ilahi hijrah. Keberangkatan kelompok kecil Muslim yang rentan ini harus dilakukan dengan sangat rahasia. Para pemimpin Quraisy selalu waspada, terus-menerus mengawasi kaum Muslimin dengan cermat. Jika kaum Quraisy mengetahui rencana hijrah mereka, pasti mereka akan berusaha mencegahnya dengan paksa. Jadi para calon muhajirin melakukan persiapan dengan sangat hati-hati dan diam-diam. Mereka bersama-sama memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah di bawah lindungan gelapnya malam. Suatu larut malam, mereka diam-diam menyelinap pergi dari rumah mereka, satu persatu atau dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka bergerak tanpa suara dan dengan hati-hati melalui jalanan Mekah yang gelap dan sempit. Setiap langkah diambil dengan sangat hati-hati dan doa yang khusyuk. Perjalanan yang terbentang di depan mereka penuh dengan bahaya dan ketidakpastian yang cukup besar. Para pemimpin Quraisy dikenal kuat, berpengaruh, dan sangat kejam dalam menentang Islam. Mereka memiliki informan dan mata-mata di mana-mana, baik di dalam Mekah maupun di sepanjang rute yang keluar dari kota. Jika para muhajirin tertangkap saat melarikan diri, mereka pasti akan menghadapi hukuman berat, bahkan mungkin kematian. Kaum Quraisy tidak ingin mereka menemukan keselamatan dan kebebasan di tempat lain. Pelarian seperti itu akan merusak wibawa mereka dan upaya mereka untuk mengendalikan penyebaran Islam. Para muhajirin sepenuhnya sadar akan risiko besar yang terlibat. Namun, iman mereka yang tak tergoyahkan kepada Allah memberi mereka keberanian untuk melanjutkan. Utsman bin Affan, sebagai pemimpin yang ditunjuk, memandu kelompok itu menuju pantai Laut Merah. Mereka berjalan secepat dan setenang mungkin, menghindari jalur-jalur utama yang terkenal agar tidak terdeteksi oleh patroli Quraisy. Perjalanan ke pelabuhan yang dituju sangatlah sulit dan menantang. Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh, kemungkinan dengan berjalan kaki atau dengan transportasi yang sangat minim dan sederhana, seperti unta atau keledai. Mereka tentu saja cemas dan khawatir, tetapi juga teguh pada tujuan mereka. Tujuan utama mereka adalah mencapai pelabuhan pantai Syuaibah. Di sana mereka sangat berharap menemukan kapal-kapal dagang yang berlayar menuju negeri Abisinia yang jauh. Kabar keberangkatan rahasia mereka akhirnya sampai ke telinga para pemimpin Quraisy di Mekah. Para pembesar itu sangat marah ketika mengetahui bahwa sekelompok Muslim berhasil menyelinap pergi. Mereka segera mengirim sekelompok orang bersenjata untuk mengejar para muhajirin. Para pengejar memacu kuda mereka dengan cepat, berharap dapat mencegat kaum muslimin sebelum mereka bisa berlayar dan lolos dari genggaman mereka. Ini menjadi perlombaan yang menegangkan dan penuh keputusasaan melawan waktu bagi rombongan kecil orang beriman itu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terhingga, para muhajirin sampai di pelabuhan tepat pada waktunya. Mereka menemukan 2 kapal dagang yang siap berangkat ke Abisinia. Mereka buru-buru menaiki kapal-kapal ini tepat saat para penunggang kuda Quraisy muncul di kejauhan dan gagal menangkap mereka. Kelompok kecil Muslim itu dengan cepat dan penuh rasa syukur menaiki kedua kapal dagang tersebut. Mereka membayar ongkos yang tidak mahal kepada kapten kapal untuk perjalanan mereka menyeberangi lautan. Kapal-kapal itu mengembangkan layarnya dan berlayar ke Laut Merah tepat ketika para pengejar dari Mekah mencapai garis pantai. Para penunggang kuda Quraisy yang frustrasi hanya bisa menonton tanpa daya dari pantai saat kapal-kapal itu bergerak semakin jauh dari jangkauan mereka. Perasaan lega yang mendalam menyelimuti kaum muslimin.
Mereka telah berhasil lolos dari bahaya langsung dan cengkraman para penindas mereka. Sekarang, perjalanan baru yang tidak pasti dimulai bagi mereka melintasi perairan Laut Merah yang luas. Mereka memandang ke arah Abisinia dengan hati penuh harapan akan kedamaian dan kebebasan. Perjalanan laut ke Abisinia bukannya tanpa tantangan dan kesulitan tersendiri. Mereka melintasi perairan yang tidak dikenal, menuju negeri yang sama sekali asing dengan adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Perjalanan laut pada masa itu bisa berlangsung lama, tidak dapat diprediksi, dan melelahkan secara fisik. Namun, pikiran yang menenangkan bahwa mereka akan menemukan perlindungan dari penganiayaan dan dapat menjalankan keyakinan mereka dengan bebas menjaga semangat mereka tetap tinggi. Mereka berdoa bersama secara teratur di atas kapal dan saling mendukung melewati kesulitan apapun. Utsman bin Affan terus memberikan kepemimpinan yang tenang, sabar, dan meyakinkan selama perjalanan. Ruqayyah, putri Nabi, menunjukkan kekuatan, kesabaran, dan ketahanan yang besar. Setelah beberapa hari berlayar mengarungi perairan, mereka akhirnya sampai di pantai Abisinia. Hati mereka dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah saat mereka turun ke daratan baru itu. Mereka telah tiba dengan selamat di kerajaan Negus An-Najasyi. Negeri ini terkenal di seluruh wilayah karena keadilannya, kejujurannya, dan toleransinya terhadap berbagai agama. Para muhajirin tidak diragukan lagi lelah dan letih karena perjalanan panjang dan sulit mereka. Tetapi mereka juga sangat berharap akan kehidupan baru, awal yang baru. Mereka telah berhasil meninggalkan penganiayaan dan ketakutan terus-menerus yang telah melanda mereka di Mekah. Mereka sangat menantikan untuk menjalankan keyakinan mereka secara terbuka. Penduduk Abisinia yang mayoritas beragama Kristen menyambut para pendatang Muslim dengan ramah. Kabar kedatangan mereka dan alasan mereka mencari suaka segera sampai ke Negus yang bijaksana, An-Najasyi. Beliau adalah seorang raja Kristen yang taat, terkenal karena keadilannya yang tak tergoyahkan dan sifatnya yang welas asih. Beliau dengan murah hati memberi mereka suaka dan meyakinkan mereka akan perlindungan penuhnya di dalam wilayah kekuasaannya. Beliau mendengarkan dengan saksama kisah mereka seperti yang diceritakan oleh juru bicara mereka Ja'far bin Abi Thalib dalam hijrah yang lebih besar kemudian, dan memahami kesulitan mereka. Kaum muslimin menemukan kedamaian dan keamanan yang telah lama mereka dambakan di Abisinia. Mereka dapat menyembah terbuka dan tanpa rasa takut akan pembalasan. Hijrah pertama ini adalah sebuah kesuksesan besar.